Bali. Di awal tadi ada sebuah diskusi singkat remaja kami. Apa sih cara menyikapi ketika ada keluarga, bapak ibu tanda kutip ya, mengekang anak dengan alasan A, B, C, D, E. Tapi ternyata bapak ibu juga melakukan hal yang menurut kami ora iso gawe tuntunan. Cuma menjadikan tontonan dalam hal keluarga. Dan ada hal yang negatif yang terbenam dalam pemikiran anak. Nah, haruskah seperti itu dendam atau mengingkari atau harus kita mengabaikan dan tidak masuk rumah? Karena kalau rumahku adalah surgaku, sekarang banyak rumahku tidak menjadikan tempat surga. Menjadikan tempat-tempat pelampiasan ada HP miring, mabar bareng, drakor bareng, mancing bareng, dan akhirnya rumah itu hanya dihuni oleh bapak ibu. Dan anak-anak di era sekarang banyak melakukan itu karena tidak cocok dalam pemahaman pemikiran. Ada solusi yang terbaik biar kami-kami yang masih fakir tentang ilmu bisa melakukan hal yang lebih baik. Monggo Bali. Angel Gus. Pertanyaanmu angel ra gini. Jadi saya belum pernah punya pengalaman yang kayak gini. Tetapi tadi pengertian tadi. Suami ngerti istrinya, istri ngerti suaminya, bapak ngerti ibunya, ibu ngerti bapaknya, bapak ngerti anaknya, anak ngerti bapaknya, ibu ngerti anaknya, anak ngerti ibunya. Tapi yang terjadi kan tadi matinya tadi. Jadi karena tidak ada pengertian ini, padahal pengertian tok ini, ya belum kepercayaan. Ini itu. Padahal pengertian toh. Ini sudah menjadikan rumah itu maut. Saya nggak lihat anak saya sehari, wes mau toh gitu. Ya. Lah kok bisa-bisanya kan kayak saya juga masih berpikir sampai sekarang, masih heran kayak gitu. Katanya nikah atas dasar cinta. Punya anak juga hasil cinta. Tapi pada saat anak kok tidak ada rasa cinta. Ini bagi saya aneh banget. Ya, bagi saya aneh banget. Makanya yang kemarin saya sampaikan, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan. Kok sampai-sampainya itu loh. Keluarga itu sudah nikah atas dasar cinta. Kok juga cerai atas dasar kemarin apa? Atas dasar ketidakcocokan. Sudah tidak ada ketidakcocokan itu aneh juga. Awal ini kan kita tidak cocok juga kan. Betul. Laki perempuan sudah tidak cocok. Cuman dicocok-cocoki. Ini itu. Dari keluarga yang berbeda. Budaya yang berbeda. Mungkin hobi yang berbeda dan seterusnya berbeda. Tapi kan anak Yulio kan generasi Gus Dur kan mesti ngerti kan itu. Bukankah cinta datang untuk menyatukan dua hati yang berbeda. Nah ini yang jadi masalah kan. Lah yang jadi masalah begini. Biasanya orang tua mengekang itu agar anaknya bagus karena orang tuanya sudah merasa bagus itu. Tapi ternyata ini mengekang anaknya tapi orang tuanya tidak bisa menjadi contoh. Nah ini saya rodo bingung itu, saya jawabnya ini berdasarkan pengalaman siapa, saya belum nemu ini. Ya. Tetapi pada saat yang lainnya, anak adalah tetap anak. Ya, ingat, anak tetap anak. Yang wajib menghormati orang tua. Di Indonesia loh, yang di timur, terutama di Indonesia, yang beragama Islam, ya anak tetap anak yang wajib untuk menghormati orang tua. Ini yang perlu kita garis bawahi. Sejelek apapun orang tua, dia tetap orang tua kita yang melahirkan kita dan yang membesarkan kita. Sejelek apapun. Ya, sejelek apapun. Maaf, saya susah untuk menjawab ini karena saya nggak punya pengalaman. Hanya saya ngomong ini pengalaman orang lain
yang sering curhat ke saya mama kayak gitu. Ini karena ada. Ya. Ada mahasiswa saya. Ya. Diperhatikan orang tua tidak. Dia orang kaya. Ya. Nek njaluk duit kono lho njupuk kotak kae. Wes pokoknya itu disediani gitu dok. Yang pengalaman kemarin yang tak ceritakan Mbak Ayunda juga. Ya. Ini pengalaman temennya istri saya. Dia dibesarkan oleh pembantunya. Sampai dia besar, gede, kalau nggak keliru, kalau nggak SMP kelihatannya. Ya, SMP pembantunya harus karena sudah tua, sudah sepuh, dia resign lah istilahnya. Mudik ya. Ya, mudik lagi. Ya, dia sudah tidak ada yang memperhatikan lagi. Untuk mencari perhatian, ya ini dia dengan cara yang negatif. Mencuri sepeda motor. Anak SMP itu. Ya, ditanyain, jadi kue kok maling motor gini apa toh? Ben wong tuaku memperhatikan aku. Padahal nek kon beli kayak gitu, ya nek aku beli kan itu. Tuku motor itu kayak tuku kacang goreng. Nah aku tuku kacang goreng rasanya kayak tuku motor itu. Ya. Kecil kan ya, karena orang tuanya punya perusahaan semuanya. Tapi tidak pernah di rumah. Kepingin dia diperhatikan tok. Belakangnya saya nggak akan ngomong yang lainnya karena akan menyangkut institusi karena ini akan di media sosial. Ya nanti saya akan cerita ini bisa mendiskreditkan institusi karena itu. Ya. Jadi anaknya keluar selesai, udah kerja lagi. Nah itu. Tapi ingat bahwa orang tua kita adalah tetap orang tua kita yang perlu kita hormati. Apapun yang terjadi. Karena justru disitulah sebenarnya Anda akan lebih dicintai Tuhan. Idza ahabbal qaum ibtalahum. Jika aku lebih mencintai pada seorang, mencintai kaumku, ibtalahum, maka aku akan menguji mereka. Kalau individu akan menguji dia. Itu dalam rangka cinta. Insya Allah kalau dia hilang kan kayak gitu. Jadi ujian itu selesai, nanti insya Allah datang kebahagiaan yang lain. Inna ma'al usri yusra. Ini itu. Nah jadi ini, yang sering kali kita tidak memahami adalah pada saat kita ada kesusahan, insya Allah ada kemudahan. Saat ada kesusahan, ada kemudahan lagi dan terus. Ya itu adalah siklus, termasuk saya. Ya termasuk saya. Jadi pada saat kita itu mengatakan beriman kepada Allah, apakah kita tidak coba? Kita mesti dicoba. Itu pasti, itu cobaan. Insya Allah cobaan akan berakhir. Matahari pasti akan tenggelam, tapi besoknya tetap akan terbit kembali lagi. Wingi wis ya nek gue ya. Mengatakan ya Pak ya? Nggih. Aduh tepuk tangan dong boleh. Ada pertanyaan yang ditulis ini Kang? Sebelum ada pertanyaan. Nggak ada mantan anak, nggak ada. Kalau mantan istri atau suami ada. Maka bijaklah apapun yang sudah dilakukan. Ketika dulu saya pernah nangis jengkel sama emak. Saya ceritakan sedikit. Emak saya itu rambutnya sak dengkul. Tahu-tahu pulang sekolah, saya SMP kelas 2, dipotong sak bahu. Marah besar saya. Lawang tak tendangi. Benci saya. Karena rambut adalah mahkota waktu itu. Dan saya baru ingat ketika emak saya berpulang. Kebencian sudah saya hilangkan lagi dan saya harus berdoa. Maka tegaskan, gagau anak, kuwi tetap sak telapakane wong tua. Maka malam hari ini bijak kepada apapun. Kalau intelektual memang dimiliki oleh anak Pak Lia. Secara ilmu, IT dan sebagainya. Anak di era sekarang nggak ada bodohnya. Saya main Google, you goblok banget. Grab rantu wis, barang rantu wis, jaluk tulung.
transfer ra iso, jaluk tulung wong. Nah, di era sekarang maka kepintaran-kepintaran jenengan yang nanti jadi orang tua kudu duweni pemahaman kepada anak di era sekarang. Monggo, kalau ada yang mau tanya silakan. Mana tadi? Boleh. Saya bacakan. Wah, ini ada 2 Pak Ali. 3. Ono duitnya lagi. Wah, ya. Terusannya angel. Nama Akila Yofi, hobi mancing. Saya paling benci mancing. Saya yakinkan Pak Ali, saya mohon maaf. Mancing boleh. Tapi nak mancing Pak, keladuk waktu wis nyerikke. Nyerikke banget. Mancing kena. Tapi ingat waktu, ya. Mancing seperti yang tadi Bapak bilang sampaikan di TikTok. Saya nonton juga ketawa tapi mung duweni hobi mancing tok kok rentoi tek gitu. Apa aku kudu mati? Ya, gitu kan sampai gitunya itu di TikTok ya. Tapi kalau ini Pak, info spot Gondes. Info spot mancing area Semarang Pak Yai. Ini banjir Kanal Barat itu. Ini pleret. Ngisor kono wis tak duwe rasa dodo. Mau pali takoni ini profesor takoni spot mancing Gondes. Oh alah susu. Ya gak keren masa. Wah, nak darani ngapusi Pak Ali ini lho. Info spot mancing area Semarang nipi. Ngaji dhuwur ana rene gendenge pol. Waduh. Sapi wacoke sapa? Mripat rodok suwo. Nanti kamu sama saya kalau mancing. Saya bacakan ya Ustadz. Kenapa kebanyakan orang tua selalu berlindung di balik kata? Orang tua sudah banyak pengalaman. Sudah banyak makan asin manisnya kehidupan. Dengan itu, bagaimana kita sebagai anak memposisikan diri, memberi pendapat dikira melawan, namun diam seakan-akan dimatikan. Mboten enten saking sinten niki. Ya. Ini susah juga. Ya, susah. Ini bukan pekerjaan yang mudah semuanya ini. Saya juga pernah punya pengalaman kayak gitu. Saat saya akan kuliah. Itu sebelum itu saya sudah ditawarin oleh orang tua. Kowe meh kuliah, apa meh kerja, apa meh rabi. Saya milih kuliah. Saya cerita dulu sudah pernah. Ya. Tapi yang terjadi adalah saya harus berbantahan orang tua saya yang laki-laki itu saya katakan beliau bapak sambung tapi perhatiannya luar biasa. Saya harus kuliah di IAIN, Fakultas Dakwah. Fakultas Dakwah dulu IAIN Wali Songo Semarang. Saya nawar, kayak gitu. Karena saya tidak boleh di negeri yang lainnya selain IAIN Wali Songo. Orang saya tak cerita ke yang lainnya. Ya. Tapi yang jelas adalah saya harus di situ. Saya harus berbantahan dengan orang tua. Oke lah. Saya mau di Fakultas Dakwah tapi jangan IAIN Wali Songo. Jogja kek, Jakarta kek atau mana kek. Ora ento. Oke lah, saya di Wali Songo tapi jangan Fakultas Dakwah. Ya ora ento. Sampai akhirnya saya tetap di Fakultas Dakwah IAIN Wali Songo Semarang. Hingga jadi profesor dakwah. Itu karena orang tua. Nah yang tidak menyadari itu kejadiannya kayak gitu. Saya baru sadar saat ini. Saya dengan masuk IAIN Wali Songo, Fakultas Dakwah, ternyata saya menjadi profesor di ilmu dakwah ini, di konseling Islam. Luar biasa orang tua, saudarinya. Bener orang tua itu banyak makan asam garam. Nek orang mudeng mendingan diem. Nek orang setuju mendingan meneng. Itu lebih bijaksana malahan. Wes nggangge we rakyat ang bungu ora kepanggih ngopek pikir keri. Ya. Tapi kejadiannya pengalaman saya manut kayak gitu, luar biasa. Kuliah kan kayak gitu, wah aku ning Wali Songo kayak gitu, ning Fakultas Dakwah. Kudu aku cepet metu.
Cepat metu dua hal. Satu, cepat metu luluse tepat waktu. Yang kedua, itu cepat metu karena DO. Nah aku DO, mau soal DO, kita goblok banget kan ya itu. Padahal Ali pinter. Nah itu kan itu. Oh, itu. Akhirnya pinter kan, jadi mau profesor pinter ya Gus. Nah itu. Akhirnya saya milih yang saya harus lulus tepat waktu. Luar biasanya. Ya, saya 2 kali menerima beasiswa Super Smart waktu itu kan ya itu. Waktu itu hanya ada 1 beasiswa Super Smart toh. 2 kali berturut-turut kan kayak gitu. Luar biasa itu. Uang tua meneh. Saya sudah kerja di swasta. Gajinya gede, kudu balik ning Semarang. Malah jadi pegawai negeri yang dulu saya anti pegawai negeri. Luar biasa kan. Itu semuanya atas dasar orang tua. Nek wong tua wis rido, urung tua mesti ndonga. Aku kalah karo dongane wong sepuh. Lah itulah pengalaman orang tua yang banyak makan asam garam. Iya bener, kan kayak gitu. Saya baru menyadari sekarang benernya itu sekarang baru paham ini. Tapi Pak Yai, wong tua ki istilahnya kebu menang gundang. Iya. Nah, kalimat-kalimat seperti itu kan sekarang lagi didobrak oleh generasi now. Gak cocok mak, pak. Era besok itu beda lagi. Ya opo, bapak kok masih pemikiran seperti dulu. Nah, orang tua untuk memberikan edukasi kepada anak pripun nonton, nak jawab nonton ikut jawaban nonton. Ya ini bukan pekerjaan yang mudah, sekali lagi bukan pekerjaan yang mudah. Aku zaman semono ngengkel loh Gus, mas itu ngono loh. Aku zaman waktu itu tuh ngengkel kan kayak gitu. Yang pada akhirnya saya tetap kalah. Kan kayak gitu. Ya. Apalagi anak sekarang saya katakan kayak gitu. Ya. Yes, oke lah. Kalau seandainya terjadi perdebatan, itu berdebatlah dengan cara yang baik. Bil hikmah, mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Nek berdebat nanti suatu saat dengan orang tua, kita harus bijaksana. Dengan baiklah. Nah, kalau bisa dengan boso ya boso, Pak nek ngatus ngeten pripun. Saya juga sama. Oke lah Pak. Ya aku ngawuli boso Jawa, karo anakku saiki boso Jawa. Oke lah Pak. Ning IAIN, tapi aja fakultas dakwah ya, ora iso. Oke lah Pak, fakultas dakwah. Tapi aja Wali Songo Semarang ya. Luar ya, ora iso. Wis kowe kudu ning kono. Ya wis. Pada akhirnya saya kalah, ya kalah. Tapi pada saat yang lainnya saya harus memilih tadi, harus cepat dan sebagainya. Lah, Anda sekarang sebagai anak lah tarawih itu. Wajadilhum billati hiya ahsan ini pegang. Berdebat dengan cara yang baik, itu pegang. Dengan orang tua sesopan mungkin, sebaik mungkin. Pripun Pak, karena kondisi yang kayak gini, jelaskan. Sekalipun belakangnya orang tua tetap ora setuju, ora terima. Saya merasakan bro sis. Saya merasakan betul itu. Ya. Tapi baru terasa kan kayak gini. Kalau sudah tiada baru terasa. Ngoten Pak Yai. Gitu. Tepuk tangan boleh. Untuk yang kedua mungkin bisa dibacakan Mas Firman.